tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak soleh-soleha, semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semangat pagi sekali ya anak soleh dan soleha semuanya. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melakukan keyakinan kelas di kelas 4. Oke? Baik. Oke, anak soleh dan soleha, sekarang Bunda tanya, siapa yang tahu sih arti dari keyakinan kelas? Baik, silakan. Oke, bagus. Bagus ya, anak soleh dan soleha. Tadi ada temanmu yang bicara, keyakinan kelas adalah suatu hal yang diyakini pada diri kita untuk menciptakan suasana kelas yang menjadi budaya positif di sekolah. Oke, anak soleh dan soleha semuanya. Hari ini kita akan melakukan keyakinan kelas bersama-sama. Nah, dalam keyakinan kelas ada namanya nilai-nilai kebajikan. Siapa yang tahu nilai-nilai kebajikan dari dia sayang apa sayang? Iya, saling menghormati. Ada yang lain? Iya, apa sayang? Baik, menjaga kebersihan. Apa lagi sayang? Oke, menjaga ketertiban. Apa lagi? Iya, apa sayang? Iya, baik, menjaga kenyamanan. Sepakat tidak kita mau melakukan nilai-nilai kebajikan seperti itu? Sepakat, oke. Kalau sepakat, kita akan melakukan nilai-nilai kebajikannya tadi ada berapa? Bisa kita tuangkan di karton Bunda. Ya, Bunda akan tuangkan di kartonnya tentang keyakinan kelas. Ada yang bisa bantu Bunda ke depan? Ya, silakan saya maju. Oke, maju ke depan. Ada lagi? Tadi? Ya, saya silakan. Ya, baik. Oke, ya. Kita akan tempelkan keyakinan kelas kita. Kita tulis di sini. Baiklah anak-anak, terima kasih anak soleh tadi sudah membantu Bunda untuk menempelkan keyakinan kelas kita di sini. Baik, di sini tadi ada nilai-nilai kebajikan. Apa yang kita sepakati apa? Ya, boleh tulis. Kita tulis ya, menjaga kebersihan. Yang pertama nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Oke, yang kedua apa? Iya, kelompoknya boleh saling menghormati. Baik, tulis di sini ya, saling menghormati. Baik, untuk nilai kebajikan selanjutnya apa tadi yang langsung tadi? Ya, apa saya menjaga ketertiban. Oke. Ketertiban. Baik, yang terakhir tadi ada yang terakhir apa? Baik, menjaga kenyamanan. Sepakat?
tempat sesuai yang kolom kita sudah yakini dan sepakat. Paham? Baik, udah bagikan ya. Silakan keluarkan penanya. Oke, baik. Sekarang silakan tulis keyakinan yang ada pada diri kalian. Kalian akan menggunakan cara menilai kebajikan yang seperti apa yang kalian yakini. Yang mana kalian pilih?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, Bapak Selamat Priyadi, Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati Ibu Risma Elwati, Sarjana Pendidikan selaku pemateri seminar pada hari ini. Yang saya hormati para hadirin Dewan Guru SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung selaku peserta seminar pada hari ini. Marilah kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kita begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menghadiri seminar penyebaran pemahaman dan penyebaran budaya positif. Salawat beriringan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Izin memperkenalkan diri, saya Ulfa selaku pemandu acara pada seminar hari ini akan membacakan rangkaian acara pada seminar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Baiklah, marilah kita buka seminar hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Pak Riki Triyondi Saputra, Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الداعين ويوافي ويكافئ يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما يسرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات من امه محمد وتابعين وغيرهم. اللهم اجعل قلبنا نورا وبنفسي نورا وبسمعنا نورا وببصرنا نورا وبقلبنا نورا وبلحمنا نورا واجعلنا نورا ومثلنا نورا. اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره سبحانك والقران العظيم ونبيك الكريم صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا الله لا تأذن انفسنا ولا تغفر لنا ولا ارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Riki yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Neni Oktaviani, Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Hari ini di bawah untuk berdiri.
Selanjutnya kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, kepada Bapak Selamat Priyadi Sarjana Pendidikan Islam, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Risma, CGP, dan Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, terima kasih kehadirannya di forum ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerang dunia ini. Kalau itu ada perbudakan, pendidikan, kurang jelas, adanya beliau salah satu salah membawa kebenaran dan pencerahan. Dan kita alhamdulillah di siang hari ini kita juga bisa ikutin seminar bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif salah satunya yang ditantangkan Rasul itu disiplin. Jadi kalau Imam Syafi'i itu pernah ngomong ibu bapak, sebetulnya 30 juz Al-Quran itu cukup dengan surat Al-Asr, Wal-Asri, Binasa. Itu cukup, asalkan kita bisa disiplin. Nah itu Bapak, tentang hidup itu juga hal yang positif itu bisa terapkan di kelas. Bagaimana hal-hal yang positif itu yakin Pak disiplin itu bisa merasakan. Dan tentunya nanti akan detail bagaimana ada 5 kontrol, ada 3 restriksi, bagaimana itu kita kesepakatan kelas itu untuk disiplin tadi itu bisa dirasakan dan diyakini bahwa ini kalau saya salah, kalau benar dan dilaksanakan. Salah satunya itu Ibu Bapak itu budaya positif. Selain disiplin, kita bagaimana mengaplikasikan dalam kelas ya. Kelas itu tentunya ada restitusi, bagaimana nantinya dilaksanakan, bagaimana evaluasinya, dan anak itu merasa saya kalau melakukan ini kurang pas. Saya kalau melakukan ini hal yang benar gitu. Nanti selanjutnya menggunakan kepada guru selanjutnya ya. Saya hanya menolongnya saja, mudah-mudahan di seminar ini kelas kita bisa kondusif dan disiplin tentunya. Terima kasih, kurang-kurang saya mohon maaf. Seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah selanjutnya pada hari ini, yaitu penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Risma Elawan Sarjana Pendidikan. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat pemahamannya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu hebat. Di sini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan
yaitu budaya positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah di budaya positif itu terdapat konsep inti. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian ada namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dari dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sepertinya itu siap ya. Oke, Pak, saya mau ada sedikit ICT sebentar biar Bapak Ibu gurunya tetap semangat. Oke, coba semangat pagi. Kayaknya kurang semangat ya. Baik, saya ulang lagi ya. Semangat pagi. Guru-guru SD Muhammadiyah 1 Bandar ini memang jago-jago semua. Yang luar biasa, saya dapat ilmunya dari SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Walaupun baru beberapa bulan, namun saya sudah merasakan tenaga kami ada di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Karena keakraban gurunya maupun beberapa kepala sekolah beserta jajarannya yang luar biasa memberikan selalu motivasi kepada saya selaku guru di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Tepuk tangan semoga kita semua. Oke, intinya ya coba. Sekarang saya mau tetap konsentrasi dulu. Ya, kalau saya panggil konsentrasi, tunggu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya panggil Risma. Kalau saya tunjuk, Aida, tunjuk siapa? Itu bisa. Dari Bapak mau ikutan boleh Pak. Biar ini biar semangat ya. Walaupun kita siang hari, tapi harus tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi jangan yang kayak tunggu gitu dulu ya. Jadi kita harus riwayat saja Bapak. Karena saya ini menghadapi guru-guru yang hebat luar biasa. Baik, coba kita konsentrasi ya. Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Risma Aida. Risma Aida, Oke, sebut nama saja, sebut aku Risma. Sebut nama Aida saja karena kalau pakai Pak nanti dimulai ya. Kita ulang ya, konsentrasi. Risma Aida. Nah, konsentrasi tinggi. Oke, terus. Siap. Siap. Baik, oke, ini untuk kita semua. Oke, konsentrasi ya. Ibu, tadi sudah sampai di sini. Baik, di sini ada namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya bagaimana yang di sini kita harus menyesuaikan pembelajaran paradigma yaitu belajar profil belajar Pancasila. Insya Allah semuanya pada tahu semua ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Insya Allah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung ini sudah memberikan pembelajaran dengan paradigma baru ini, yaitu memang kita menekankan ya Bapak Ibu ya, seperti sholat duha itu kan sudah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti yang kita lakukan yaitu menggunakan 5S ya, salam sapa yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kemudian apa lagi di sini ada berkebinekaan lolos.
berikutnya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berarti seperti banyak sekali kan kita suku, namun berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa. Tidak ada yang saling membedakan. Jadi Bapak Ibu guru di sini untuk mengubah pembelajaran tentang paradigma dengan berkebinekaan global, kita sebagai seorang pendidik itu memberikan mindset pada peserta didik kita bahwa di dalam kelas dalam pembelajaran tidak ada yang berbeda. Bapak Ibu guru sampaikan kepada anak-anaknya bahwa kita sama, walaupun beda warna kulit, walaupun beda rambut, jenis suku ataupun yang lainnya, tetapi kita harus tetap sama. Oke, yang selanjutnya itu bergotong royong. Bergotong royong ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya di kelas kita, seperti kita lakukan apa Bapak Ibu? Piket, betul, piket kelas gitu. Kemudian kreatif. Nah, di sini kreatif. Apakah Bapak Ibu semua sudah melakukannya? Dua SD Montani, insya Allah semuanya sudah kreatif ya, luar biasa. Kreatif itu memberikan suatu semangat. Kemarin kita sudah melaksanakan pembuatan kunci dari tempat telur ya yang tidak berguna, tapi kita dapat ulang kembali dan kita akan buat bersama-sama dengan peserta didik dan menghasilkan barang yang barang tersebut akan kita promosikan di hari raya kelak. Kemudian bernalar kritis. Nah, di sini kita juga harus membuat peserta didik kita harus berpikir bernalar kritis dalam membuat suatu kunci tadi dari daur ulang sampah. Tidak secara tidak langsung anak tersebut sudah berpikir dan dia memikir oh ternyata sampah yang tidak berguna ini bisa berguna ya ibu. Nah berarti anak tersebut harus memiliki pemikiran yang bernalar dan insya Allah kita sebagai pendidik akan menuntun. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai seorang pemimpin belajar kita menuntun bukan menuntut. Kenapa? Kalau kita menuntut itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita Dewan Lara sudah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kalau kita menanam padi maka akan tumbuhnya padi. Ada Bapak Ibu guru yang nanam padi tumbuhnya pepaya. Tidak ada kan ada yang lainnya. Jadi intinya program seorang peserta didik itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau yang kodrat alamnya sudah memang seperti itu, Bapak Ibu tinggal menuntut saja, membimbing. Kita sebagai coach di sana. Jangan paksakan anak tersebut sesuai dengan keadaan kita gitu. Dia harus ini ikutin dengan kemauan kita, tapi tidak. Kita sebagai seorang pendidik kita harus menuntun anak tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Yang terakhir mandiri, secara tidak langsung anak tersebut juga akan belajar secara mandiri. Mandiri itu adalah bekerja dengan sendirinya dan mereka akan membuat suatu kreativitas yang berbeda. Jadi selanjutnya, oke di sini Bu, Bapak Ibu, di sini adalah namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah di sini ada namanya stimulus respon. Nah stimulus respon yaitu realisasi kebutuhan kita sama. Tapi kalau kontrol itu berbeda yang tadi saya bilang. Kita sama, memiliki realisasi kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau di kontrolnya itu kita berbeda stimulusnya. Kemudian semua orang itu dapat melihat hal yang sama. Setelah itu kalau kita di kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Benar nggak? Setuju nggak? Apa kita sama? Apa ya? Saya sama gitu. Ya, ya. Jadi inilah miskonsepsi yang tentang teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama kayak kita sebagai pemimpin atau pendidik, kita mau mengubah peserta didik itu harus sama pandangannya dengan kita. Bisa betul tidak bisa, dan iya, jadi harus apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kepada peserta didik kita bisa mengusahakan apa yang kita kehendaki. Misalnya kamu harus bisa matematika, padahal dia nggak suka atau bagaimana gitu ya. Nah bisa Maida, coba kamu ngikut ini harus begitu. Sedangkan dia ini adalah seorang peserta didik estetik yang memang banyak di bidang langsung
praktek dan mengerti, oh ternyata matematika itu kalau saya satu tambah satu sama berapa? Harus wajib dengan tidak seperti itu Bapak Ibu. Namun kita harus teori belajar teorinya, namanya adanya audio visual maupun kinestetik. Jadi kita nggak bisa, maka kita setelah kita buat ya peserta didik mana yang audio, peserta didik mana yang kinestetik, peserta didik mana yang audio visual. Jadi jangan sampai kita pendidik seorang pelaku pemimpin pembelajaran jangan memasukkan kehendak kita di situ. Jadi perilaku kita mencoba membawa orang berpandangan sama dengan kita, jangan. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semuanya itu nggak harus sama. Nggak harus sama dengan saya minta matematika, aku minta matematika. Itu ya Bapak. Kemudian orang lain itu mengontrol saya, sedangkan kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada murid nggak yang begitu Bapak Ibu? Kira-kira ada ini. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain di sini. Jadi kayak saya tadi, kan kita nggak bisa mengontrol Haidar gitu. Dia memang kodrat dia seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa kita nggak bisa mengontrol orang lain, kamu harus begini. Tapi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplor dirinya, bagaimana cara mengeluarkan kreativitasnya sendiri. Jangan kita tahan gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada satu tujuan gagal. Kalau teori kontrol, di sini kita adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalau kita itu nggak ada yang menang, ada yang kalah. Jangan sampai Bapak Ibu semua kamu kalah, kamu menang. Tapi semuanya menang. Jadi kita tuh dalam pembelajaran maupun di pembelajaran kita memberikan jangan sampai kelompok ini menang, jadi semuanya itu menang. Jangan sampai nanti ada namanya kecemburuan sosial. Nah itu bisa terkena mental peserta didik secara. Oke, di sini disiplin positif. Baik, kalau kata disiplin semuanya pasti paham dengan kata disiplin yang artinya belajar. Saya pun sedang belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakui. Nah di sini disiplin positif adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan dan hukuman. Ayo Bapak Ibu, apakah sudah pernah melaksanakan tanpa penghargaan ataupun hukuman? Bapak Ibu guru sudah pernahkah melakukan penghargaan kepada peserta didik? Nah, pernahkah Ibu memberikan hukuman kepada peserta didik? Tidak. Kalau pernah dan memberikan hukuman, berarti kita nanti setelah seminar ini kita tidak ada lagi namanya penghargaan maupun hukuman. Kemudian seorang guru itu memiliki tujuannya itu yang menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku baik, mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku yang baik. Oke, semua seorang guru masih menginginkan seorang peserta didik menjadi orang yang lebih baik. Benar atau tidak Bapak Guru? Benar. Jadi di sini kita ada namanya terapkan nilai-nilai kebajikan universal. Insya Allah semuanya sudah melakukannya. Benar tidak? Ibu Putri sudah melakukan nilai-nilai kebajikan, memberikan keyakinan kelas sudah. Ya, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan nilai-nilai suatu kebajikan. Baik. Oke, nilai-nilai kebajikan itu yang tadi. Contoh nilai kebajikan secara institut atau organisasi ketiga. Yang pertama namanya profil belajar Pancasila yang sebelumnya tadi yang Bapak Ibu. Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan moral,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya menurut Even the Members program PYP itu ada namanya toleransi. Ini namanya nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu pasti sudah mengatakan. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini dapat dipercaya. Selain itu terlibat hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu namanya kebutuhan dasar kita. Jadi kita lakukan sesuatu pasti akan ada tujuannya. Yang kita tuju adalah keinginan kita apa. Nah, Bapak Ibu guru pasti sudah melakukan kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia punya kebutuhan tidak? Punya kan? Iya. Bunda ini punya kebutuhan dasar manusia? Punya. Karena segala sesuatu yang Bunda ini lakukan itu pasti akan mendapatkan apa yang Bunda ini inginkan. Begitu ya? Ya. Oke, di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama pastinya bertahan hidup. Nah, itu Bapak Eda dari bertahan hidup deh. Pak Solihin, jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu merupakan suatu untuk kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, butuh nggak Bapak Ibu? Butuh. Pesan butuh nggak kasih sayang? Iya, kasih sayang dan rasa terima itu pasti butuh. Jadi rasa diterima memberikan berbagi kerjasama kasih sayang antara Pak Arif dengan Pak Faida. Kasih sayang dan suami diterima bukan berarti kasih sayang itu bukan yang lain ya Bapak Ibu ya. Kasih sayang dalam artian kasih sayangnya bukan berarti hanya tentang masalah percintaan Bapak Ibu, namun seperti misalnya ada suatu permasalahan, nah Pak Faida juga pengen dikasih, pengen dia saya punya masalah. Nah dengan Pak Arif itu enggak, bagaimana ya juga masalah kasih sayangnya Pak Arif kepada Pak Faida, bukan dalam percintaan saja ya Bu ya. Kemudian penguasaan. Nah penguasaan di sini keinginan untuk dianggap memimpin, jadi kita berkuasa. Terus berprestasi diakui dan didengar. Ada nggak murid yang harus ceritanya didengar? Ada. Nah begitu juga ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada murid yang memang kalau kelas 1 ya Bapak Ibu itu yang mulai ini Bu Sinta ya kalau kelas 1 itu luar biasa Bapak Ibu. Karena mereka memang harus didengarkan. Kemudian benar-benar ibaratnya hidupnya harus benar. Oh iya, jangan tidak didengarkan. Karena kalau kelas 1 tidak didengarkan pendapatnya maka dia akan menangis. Benar nggak Bu Sinta? Iya betul. Baik, yang keempat adalah kebebasan. Jadi peserta didik itu harus bebas. Dia nggak memiliki pilihan mencoba hal yang baru. Seperti misalnya Pak Iki sedang mengajar pembelajaran Al-Quran. Namun metode yang digunakannya adalah yang tidak pernah dilihat oleh peserta didik. Misalnya menggunakan Al-Quran yang digital. Kan begitu, kan coba. Nah itu termasuk kebebasan. Jangan Bapak Ibu batasi, silakan peserta didik melihat hal-hal yang baru sehingga mereka bisa mengeluarkan kreativitasnya yang mereka akan gunakan. Kemudian kesenangan, senang bermain, senang ngomong, senang ketawa, berserta boleh Bapak Ibu masuk ke semangat. Baik, selanjutnya. Oke, di sini ada namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yang eksternal maupun internal. Kalau eksternal itu yang dasar untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Sedangkan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau internal berarti dari dalamnya, dari dalam dirinya.
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang diyakini. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan di sini hukuman itu tidak terencana, pasti tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu bersifatnya satu arah, hanya satu, karena hukuman. Kemudian hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi di sini yaitu terencana. Kalau konsekuensi itu ada rencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dia tidak nyaman karena ada konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah intuisi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi dengan membuat lagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahannya. Jadi selain itu restitusi itu adalah proses kolaboratif Bapak Ibu guru yang mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahannya. Nah, coba dari sini saja Bapak Ibu guru, hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang paling baik menurut Bapak Ibu apa? Pintar-pintar kalau kita ini Bapak. Hebat, untuk saya jelaskan saja sudah hebat. Itu Bapak Ibu guru, restitusi ini adalah proses yang menciptakan kondisi yang memberikan suatu solusi dan memecahkan masalahnya dengan cara yang baik, agar terciptanya pembelajaran atau proses pembelajaran yang lancar dan mudah dan nyaman bagi kita semua. Oke, di sini Bapak Ibu guru dihadapkan dengan 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu sebagai pernah melakukan sebagai seorang hukum, membuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik pernah melakukan sebagai seorang hukum? Tadi saya jawab tidak pernah. Alhamdulillah. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, apakah pernah Bapak Ibu pernah membuat peserta didiknya merasa bersalah? Belum ya, belum tahu ya. Apakah peserta didiknya sebagai teman? Pernah? Pernah, serasa teman sendiri. Kemudian memantau. Nah ini memantau biasanya ada beberapa pemerintahan ini ya, yang selalu memantau. Selain memantau sekolah, ada ini yang bisa sebagai seorang pemantau dia memberikan seperti peta dan nanti saya jelaskan ya. Kemudian manajer itu adalah memberikan seorang pemimpin, memberikan satu pemecahan masalah dan seterusnya. Selanjutnya, baik. Di sini Bapak Ibu pernah kan melakukan seperti ini, angkat kaki selama 1 jam. Karena beberapa sini di atas berapa, ayo angkat kaki 1 jam. Pernah atau jam pegang kuping angkat kaki. Gimana Pak? Oh gitu. Bagus. Dulu paling gitu ya. Baik, saya akan memberikan pembelajaran dan penjelasan Bapak Ibu ya, maaf. Jadi kita di posisi mana? Pernah kalau tadi udah pernah nih. Oke, selanjutnya berapa kali ibu bapak? Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak? Pernah? Berapa kali Bapak ini selalu ngomong berkali-kali? Pernah kan? Tidak ya? Oke, yang tahu dirinya sendiri ya. Sudah ada senyum-senyum Bapak? Ada senyum-senyum? Pernah tidak? Oke, kata Bapak Ibu saya tersenyum. Waktu saya belum dapat materi ini, saya sebagai seorang pembeli penghargaan masuk ke situ lagi. Saya membuat rasa bersalah pernah. Namun karena sudah dapat materi ini, saya ubah perilaku itu. Selanjutnya, nah ini, ayo dong, karena kan ibu di atas sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya udah, tidak apa-apa. Sekali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah posisi kontrol bapak sebagai seorang teman. Nah ya kan kita baik-baik ya, baik-baik.
Nah, yang ini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah sebagai posisi kontrol. Jadi Bapak pernah nggak melakukan begitu? Misalnya atributnya atau salah sepatu, atau dia tidak pakai yang lainnya. Nah, berarti Bapak telah masuk di posisi kontrol ya sebagai pemantau. Baik, Bapak Ibu Guru, tadi kita sudah sholat dan istirahat. Kita lanjut kembali Ibu Guru. Contoh penerapan posisi kontrol dari guru yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Baik, Bapak Ibu Guru, selanjutnya. Nah, di sini tadi kita sudah belajar ya, 5 posisi kontrol. Ada apa saja? Pemburu, terus teman, kemudian manajer dan pemantau. Oke, sekarang di sini coba Bapak Ibu Guru tebak ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa? Coba kita lihat dulu. Yeay, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, selanjutnya. Kamu tidak memakai sepatu warna hitam, jadi tidak usah memakai sepatu sampai itu. Sebagai apa? Coba tepuk tangan kita semua. Luar biasa ya, dengan kemudian baru sebentar saja pemahaman luar biasa. Baik, selanjutnya itu ada lagi. Kamu tidak pasti ingat sama Bapak Ibu Guru jika Bapak atau Ibu kena marah kepala sekolah karena kamu tidak mengumpulkan tugas. Sebagai apa Bapak Ibu Guru? Iya, coba kita lihat. Iya, teman-teman terasa bersalah. Yeay, hebat semua, luar biasa Bapak. Guru-guru SD Muhammad Desa di Bandar Lampung sekali mendapatkan materi langsung bisa menjawab. Selanjutnya Ibu, baik, di sini ada namanya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Baik, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri. Dia yakin. Kalau peraturan adalah sesuatu yang dibuat, ya kan? Dibuat dan harus dipatuhi dengan peraturan. Kalau keyakinan itu berarti dalam dirinya sendiri dan tidak ada unsur paksa. Itu namanya keyakinan kelas. Dan tadi Bapak Ibu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas yang saya telah lakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja ada berhina, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan sangat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terpacu dari nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu Guru semua, kita akan melakukan contoh dalam saya dengan kelas 4, yaitu tentang segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Yeah.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai kompetensi tingkatkan prestasi, lahirkan iklim pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, itulah tadi hasil dari studi restitusi. Jadi di situ ada namanya Reno yang melakukan drama. Dia datang terlambat. Jadi sebagai seorang pendidik kita tidak boleh langsung Reno kamu berdiri. Tidak boleh seperti itu lagi ya Bapak Ibu. Jadi atau Reno silakan tulis sebanyak 100 kali saya tidak akan datang terlambat lagi sebagai seorang pendidik. Atau Reno apalagi banyak ya guru ya. Jadi kita harus menstabilkannya dulu. Jadi setiap manusia itu dulu termasuk saya pasti pernah melakukan kesalahan. Nah sebaiknya yang terakhir adalah kita lakukan adalah kita fungsinya orang baik-baik. Jangan sebagai seorang penghukum, jangan sebagai seorang pemantau, pemberi rasa bersalah. Kemudian apalagi tadi sebagai seorang di penghujung acara kita, yaitu kita dalam penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru dapat memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai amil yang menuntun murid-murid menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu guru semua, sampai di sini materi yang saya berikan. Jika ada pertanyaan, nanti akan saya jawab semampu saya. Saya kembalikan kepada moderator, kepada yang bersih. Masya Allah, penyampaian materi yang sangat baik dan semakin menambah wawasan kita semua. Saya beri tepuk tangan kepada pemateri kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada peserta seminar yang ingin bertanya. Silakan. Begitu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Putra. Izinkan saya bertanya mengenai yang saya dengar tadi penjelasan dari Ibu narasumber mengenai disiplin positif. Kan banyak sekali strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang saya ingin saya tanyakan, strategi apa yang selama ini Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid Ibu, dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Ibu? Mungkin cuma itu aja. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab saja ya Bapak Ibu. Strategi pembelajaran atau strategi agar disiplin positif yang telah saya lakukan, yang pertama adalah strategi dengan rasa tanggung jawab. Di sini, jika murid-murid saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelasnya, maka kelas tersebut akan menjadi kelas inti yang ini. Jadi, jangan hanya satu siswa yang kita yakinkan, tapi kita yakinkan dengan mereka bahwa kelas ini adalah milik kita. Jadi rasa bertanggung jawab itu contohnya misalnya dalam menciptakan suasana yang nyaman, aman, kita harus membersihkan kelas ini dengan cara tertentu.
Berarti bukan hanya satu orang yang kita harus yakinkan. Kita yakinkan bahwa kepada peserta didik kita harus memiliki rasa tanggung jawab dengan kelas yang kita akui. Dengan rasa tanggung jawab, dengan memberikan keyakinan kepada peserta didik bahwa kelas kita adalah kelas yang termasuk kelas impian, kelas yang nyaman dan aman, maka anak tersebut akan dapat melakukan atau mengeksplor atau mengimplementasikannya dengan baik. Hasil yang telah saya dapatkan Bapak Ibu, dengan saya menanamkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik di dalam kelas saya, yaitu adanya ketertiban, kemudian adanya kedisiplinan yang datang tepat waktu, maka mereka merasa bertanggung jawab. Setelah itu apa? Kelasnya menjadi perasaan nyaman dan baik. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin saya ada yang kurang tepat dalam menjawab pertanyaan. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Karena di sini kita adalah kolaborasi antara pemateri baik ibu saya maupun bapak ibu guru hebat. Di sini saya masih belajar dan saya memberikan atau menyebarkan pemahaman yang apa yang saya lakukan dan saya terapkan di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Begitu Bapak, bagaimana jawabannya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Kembalikan, ada lagi pertanyaannya? Kembali ke moderator. Demikianlah serangkaian acara singkat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin selaku peserta seminar dan pemateri kita pada hari ini. Saya selaku pemandu acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila selama membantu acara terdapat kesalahan kepada Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Muhammad, guru kelas 1 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Ini saya akan menyampaikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ismail Al-Fahmi, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Penggerak yang telah menyebarkan dan menerapkan budaya positif. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, saya memahami bahwa kontrol manajer adalah solusi yang paling terbaik untuk mencari masalah. Sebagai seorang manajer, sebaiknya saya dalam menyelesaikan masalah menggunakan 3 resiko, yaitu yang pertama menstabilkan identitas siswa, yang kedua memvalidasi kesalahan siswa, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Setelah saya mengetahui ketiga resiko ini, saya semakin yakin bahwa ketika permasalahan ada di kelas saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya telah mempelajari bahwa kontrol manajer adalah